Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, hamba Allah, jamaah sholat Id yang berbahagia. Kembali kita sama-sama serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kalimat pujian dan sanjungan kita yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat merasakan suatu kebahagiaan pada pagi hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, melaksanakan suatu ibadah yang amat mulia ini dengan segala kerendahan hati kita untuk melaksanakan sholat sunat Idul Fitri 1443 Hijriah. Salam dan salam semoga tercurah selalu buat Habibullah Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimah jamaah Id yang berbahagia, semenjak terbenam matahari di ufuk barat sore kemarin, bumi pun boleh gemuruh takbir, tahmid dan tahlil. Itu suatu pertanda bahwa Ramadan sudah meninggalkan kita. Suatu bulan yang mulia sudah berangkat, katakan pernah kali lagi. Entah kalau seandainya 44 Hijriah akan datang lagi, namun kita belum tentu lagi akan dapat. Belum tentu lagi di antara kita yang hadir ini, Bapak dan Ibu, akan menikmati lagi Ramadan tahun depan. Makanya pada ini sungguh ada dua posisi di antara lubuk hati kita yang paling dalam. Yang pertama, tentu kita merasakan suatu kebahagiaan. Kenapa tidak? Karena setelah berjuang kita dengan segala kesungguhan hati kita, semenjak hari pertama sampai terakhir sampai hari ini, kita laksanakan segala sunat Allah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beramal, punya ilmu dengan menegakkan Ramadan, selama Ramadan, akhir Ramadan, sehingga kita mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min, diampuni segala dosa kita yang telah berlalu. Tentu di pundak kita sekarang sudah ada sertifikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita sudah bersih dari segala noda dan dosa. Bahkan ibadah Ramadan kita laksanakan tentu dapat Idul Fitri pada hari ini. Kemudian di sisi lain tentu kita merasa duka, tentu kita bersedih, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku sekalian. Andaikan Ramadan yang telah berjalan ini, Ramadan yang telah meninggalkan kita ini, tidak ada berbekas, tidak ada pesan dan kesan untuk kita semua. Subhanallah. Ramadan itu sangat-sangat istimewa ketimbang bulan-bulan yang lain. Satu keistimewaan Ramadan kita lihat di antara dari bulan Muharram sampai Zulhijjah, nyatanya yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran nama itulah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi fihi hudan lin-nasi wa bayyinun minal huda wal furqan. Dicantum di Al-Quran. Malah Al-Quran itu sendiri diturunkan pertama kalinya
kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ternyata di bulan Ramadan. Kita tahu Al-Quran ini diturunkan oleh Allah pada Jibril alaihi secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Namun dari Rasulullah SAW memakan waktu kurun 20 tahun lebih kurang. Di bulan Ramadan kali diturunkan. Yang tahu kewajiban membaca itu adalah memberi kita pertama kali Bapak dan Saudara. Sungguh istimewa. Ada lagi satu malam yang kita kenal dengan amal yang mulia lagi. Andaikan kita meraih itu, kita melakukan ibadah 3 tahun 4 bulan. Masya Allah Bapak dan Saudara, yang beribadah bagaikan pahalanya 83 tahun 4 bulan. Andaikan itu kita, adik-adik kita kaum muslimin. Memang itu sangat istimewa yang terasa sebenarnya sama kita. Mereka sudah berangkat takkan pernah kembali lagi. Mereka berangkat untuk selamanya. Bahagia ibu-ibu yang kami muliakan. Ada banyak di antara keistimewaan yang dicatat di dalam Al-Quran ini. Lain dari bulan Ramadan, ada lagi hari yang sangat istimewa. Satu-satunya hari antara hari yang 7, hari Jumat yang dicantum oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalika khairul lakum in ta'lamun. Maka hari Jumat itu kan saudara merupakan hayanya khusus yang laki-laki. Hari besarnya Islam jangan sampai kita sia-siakan. Istimewa hendaknya jangan sampai kita sia-siakan. Jumat hari besar jangan sampai kita sia-siakan. Kita bapak-bapak dan saudara pada hari Jumat itu seandainya kita melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, diampuni kita dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Malah ada kategorinya, alladzi qalmal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mati hidup mati. Tujuan Allah ingin melihat apa di antara kita ini yang terbaik amalnya. Apakah terbaik amalnya? Apakah yang paling terbaik? Belum tentu. Gak tahu kemungkinan seorang lata yang betul artinya qalbun sim, itulah yang berharga nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara yang hari ini Allah bersikap terbaik. Siapa kita bapak ibu terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas kiram katib sudah membeku. Untuk itu pada hari Jumat itu saya tekankan kepada khusus bapak-bapak, marilah sama-sama kita manfaatkan khusus hari Jumat, hari besar itu untuk menambah memori kita. Berangkat kita lebih dulu, lebih jauh belum masuknya waktu Jumat. Kita masuk ke Jumat, kita masuk ke masjid untuk apa? Untuk mengingat Allah, untuk mengampun Allah. Tidak kita kaum muslimin karena ilmunya terbatas untuk beramal. Mereka sungguh cepat ke masjid, akan tetapi hadir cuma cepat ke masjid tapi tidak manfaatkan fas'au ilaiha. Berapa banyak yang keras masjid, berapa banyak yang ngomong tidak dengan Allah, ngomong yang lama sebelum masuknya waktu Jumat. Apa salahkan Jumat itu untuk berzikir, untuk baca Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mohon ampun. Insyaallah diampuni dosa kita sampai Jumat yang datang. Sungguh bahagia Jumat itu. Kemudian di antara dan ibu, bapak ibu malah dicantumkan surah ibu Anda, tapi nama yang dicantumkan dalam Quran hal seorang yang andaikan ibu-ibu ada bernama Maryam, itulah umat yang istimewa. Antara malaikat sebanyak itu malaikat, banyak malaikat gak bisa kita hitung. Yang wajah itu seperangkatnya 10, tapi baik gak bisa hitung. Di antara sebanyak yang dicantumkan oleh dalam Al-Quran hanyalah jin sama air. Subhanallah, sungguh istimewa jin sama Mikail. Mereka besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kaum sidar jamaah ayat yang berbahagia. Dengan keistimewaan yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, hendaknya kita betul-betul dapat menghargai. Hendaknya kita betul-betul dapat memanfaatkan momen yang istimewa untuk dari Allah. Jangan antara kita melaksanakan amal ibadah mencari selain dari ridha Allah. Agar Allah ridha sama kita bapak dan ibu. Yang jauh itu dekat, yang berat itu bisa ringan, yang panas itu bisa di. Tengok Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam lempar ke dalam tanah api. Kenapa Ibrahim tidak kebakar sehelai rambut pun karena Allah.
Inilah yang kita cari, ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kalau Allah benar-benar terhadap, tidak perlu kita terlemas, tidak perlu kita terakan nerakanya, perlu neraka dingin. Nabiullah Ibrahim itu kan karena diperintah Allah, api yang ditahan Allah supaya tidak kebakar selera pun. Kenapa susahnya kita, saudara? Kita setelah tinjau dihisab akan ada sirat yang mustaqim, katanya sebesar rambut di belah 7, sekalipun sebesar rambut di belah 70, kalau Allah ridho kita jalan tol menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak saudara-saudari, jangan sampai kita jasa kita abaikan, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita melewat begitu saja Ramadan kita. Saat ini tentu pasti kita akan bahagia dan bersedih hati. Andaikan kita dapat mendapat predikat sertifikat takwa adalah kasih Ramadan, alhamdulillah. Tapi ternyata kalau Ramadan begitu tidak meninggalkan sedikit pesan dan kesan untuk kita, tidak merubah tak kita, pulanglah yang nasib itu. Kemudian kita akan berlimpah saudara di saat-saat ini. Sejak gemuruhnya kalimat birtain di perang ini, tentu dapat bayang semua orang tua kita yang sudah mendahului kita, ayah dan ibu kita yang sudah mendahului kita, istri kami yang telah mendahului kita, yang selama ini kita dapat berpapasan, kita dapat jalan bersama mereka menuju sholat Id. Selesai sholat Id kita bisa merangkul, memeluk mereka. Akan tapi saat ini ibunda, ayah yang sudah tiada, istri dan suami yang sudah tiada, di mana kita bayangkan Bapak dan Saudara. Sungguh kalau bagi kita, bagaimana banyak ibadah Allah akan anishkur li wali walidai. Kenapa digandengkan oleh anishkur li wali walidai? Kenapa digandengkan oleh Allah aqimus shalah wa atuha Allah Rasul? Kita dapat memahami ati'ah wa ati'ur Rasul. Andaikan kita cuma berpedoman kepada Al-Quran, membantah akan hadis-hadis Rasulullah, ibadah kita ditolak. Andaikan cuma mampu melaksanakan, tapi bayar sudah sambal dan lisannya kita bayarkan, ibadah kita juga ditolak. Andaikan kita cuma terima kasih, akan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak syukur terhadap orang kita, tidak akan ditolak. Coba bayangkan Bapak, siapa di antara kita saat ini, kita ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang mati, kita berhak, kita kaya raya, kita bahagia. Itu siapa? Ridullah, ridul walidain, wasukhtillah, sukhtil walidain. Karena Allah ridha dengan sang orang kita ridha. Apabila ayah ibu kita ridha, itu akan suka ridha dengan kita. Apabila ayah ibu kita muasiti berkebangan, Allah akan lebih kejam terhadap kita. Yakinilah muslimin dan semua bahagia. Andaikan yang masih ada adanya ayah dan ibu, selesai sholat Id, rangkullah mereka, lalu ciumlah telapak kaki. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu belah di telapak kaki. Andaikan tidak ada lagi ayah dan ibunya, mari sama jenguk kita lebih hati dalam, sekalipun mereka itu seksual kalimat Rabbi ufirli walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Mari sama-sama kita kirimkan. Yakinlah tanpa ridho orang tua kita tidak akan selamat Bapak dan Saudara. Selamat tergantung dengan matanya kedua orang tua kita. Itu pertanda bahwa kita mendapatkan daya Allah Subhanahu wa taala. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah, bagi kita yang sudah mendapatkan sertifikat takwa, kita tahu bahwa sesuatunya itu ada sifat-sifat. Sifat orang kafir dicantumkan di dalam Al-Quran, sifat orang musyrik dicantumkan di dalam Al-Quran, sifat orang mukmin dicantumkan Al-Quran. Semenjak ayat-ayat pertama pada surah kedua jelas bagi kita, termasuk sifat kriteria terhadap orang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang takwa, andaikan kita benar-benar menyandang takwa, yang pertama pasti ada kita alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, bima qanahum yuqun. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Yang kelima, wa ma unzila min qablik. Yang keenam, wa bil akhirihum yu'minun. Di antara sifat orang benar bertakwa, kaum muslimin dan muslim,
Satu aja kita amalkan, rasanya yang 5 bisa mengikuti. Satu aja praktek, satu aja kita pahami, kita amalkan, yang 5 bisa mengikuti. Yaitunya alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang bertakwa itu betul-betul takut dengan yang benar-benar yakin yang gaib itu sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak nampak oleh mata kepala kita itu namanya gaib. Kiron katibin, rakib dan atid itu gaib. Nggak ada kita lihat bentuk rakib itu. Berapa? Atid itu apa? Bisa kita lihat. Saat ibu saudara, mereka ada atas pundak kita. Yakinilah itu. Mereka pernah ngantuk walaupun sedih. Mereka takkan pernah lalai wa taraku majasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha dan seterusnya. Mereka mencap dengan sejujurnya. Apa-apa yang berbuat, apa-apa yang kita laksanakan, yang baik akan terima kebaikan, yang buruk akan terima kebaikannya. Mereka mencatat dengan jujur. Karena satu makhluk sangat jujur timbang makhluk lain. Dan makhluk lain banyak yang tidak jujur. Seperti diantaranya kita manusia pada saudara. Katakan catatan seorang sekretaris, seorang mencatat orang lain belum tahu betul ada. Kadang-kadang yang 10 juta itu dihilang nolnya 1. Begitu seterusnya di bawah. Kenapa? Mereka takut dengan baik. Tapi mereka catatan sujudnya. Apa yang kita perbuat, ilah yang kita lihat akan persaksian. Kita lihat, tonton nanti semua yang kita lakukan. Ya'mal mithqal dzarratin syarran kullan yang lain. Kata orang azab kubur itu ada sebahagian yang mengatakan tidak ada. Orang-orang yang benar-benar percaya alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka pernah bantah walaupun azab kubur tidak kelihatan, tapi takut dengan azab. Ada neraka, ada itu gaib pasti adanya. Tema gaib pasti itu terjadi adanya. Juga termasuk yang kita tadi Lailatul Qadar, 1 malam dalam tahun. Dalam tahun 1 malam dalam 1 bulan Ramadan. Itu semuanya Bapak Saudara. Apa kadar faham kita raih? Apa yang akan dapat hasil amal ibadah Ramadan ini? Raih, takutlah sesudah itu. Takut dengan artian, takut dengan segala kesungguhan hati kita. Hati kita benar-benar takut. Qalbun salim, hati yang bersih. Takut seandainya Ramadan tidak bah. Ramadan itu berkesan untuk kita, tidak merubah watak kita. Tak di antara kaum muslimin dan kaum muslimah yang bahagia. Juga lihat surah Al-Asr. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrahu lil Islam. Orang-orang yang betul mendapat hidayah itu, ya, yang benar sudah makan betul Allah. Kali antara yang hidup Bapak dan Saudara, kaum muslim kaum paling berharap yang banyak minta hidayah Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Setidaknya yang wajib saja 17 kali dalam sehari semalam baca. Tapi ilmu dalam beramal tidak akan pernah kenyang kalau hanya sekedar 17 kali. Mereka dilaksanakan rawatib, ba'tiyah dan qabliyah 10 atau 12 saat. Mungkin juga melaksanakan sholat sunat tasbih. Mereka juga laksanakan sholat sunat hajud di luar bulan, sholat sunat witir, sholat sunat duha. Ada kali kita betul-betul yang mengharapkan ridha sampai 5 kali dalam sehari semalam. Tak hidayah Allah ihdinas siratal mustaqim. Mari introspeksi apa? Kan kita sudah 50 tahun, 40 tahun minta hidayah Allah. Bisa sudah kita bukti. Sudahkah? Benarkah kita makan hidayah Allah? Benarkah sudah atur di pundak masing-masing? Allah jawab lebih duluan. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Bukti orang yang mendapatkan hidayah Allah itu merasa ringan di dalam melangkah di al-Islam. Kakinya ringan dilangkahkan ke masjid, bukan hanya dalam Ramadan. Orang yang mendapat hidayah Allah, mereka pertahankan dalam ringan langkahkan ke masjid. Di Ramadan kenal masjid, belum tentu itu mendapat baunya hidayah. Ringan tangannya, merasa ringan tangannya berbagi dengan sesama, bukan hanya di saat-saat momentum Idul Fitri. Apa yang mengatakan miskin, yatim dan sebagainya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi nafsi, kata Rasulullah. Ada ciri kita orang iman kalau belum kita lagi kasihi orang, belum lagi kita kasih kepada orang lain sebagaimana kasih terhadap diri kita sendiri.
yu'minu ahadukum laisal mu'min billadhi yasba'u ila jarihi wa jari ila jambi. Belum ada ciri-ciri pada pundak kalian, kata Rasulullah, sebelum kita merasakan kita saja yang kekenyangan, kita saja yang hidup berbahagia, sementara enggak menanggung kelak. Kapan kita akan itu hendaknya dapat amalkan nak diawak ketujuh di orang. Itulah ciri khas orang. Apalagi saat momen-momen Fitri ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, apa yang dipakai oleh anak kita, baju sepatu baru, mungkin lebih senang orang-orang fakir miskin memakainya. Apa yang dimakan oleh anak kita, kue-kue yang empuk, sambal-sambal, menu-menu istimewa, mungkin para fakir miskin lebih menyukai. Apakah sudah sampai ikhtisar kita? Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, imanan wahtisaban firalahu taqaddama min dzambi. Benar landasilah amal ibadah dengan imanan wahtisaban. Kita hitungkan ihtisaban sampai di situ, hitungkan perhitungan kita dalam beramal. Makanya di antara kita pada saat ini hanya berhari raya, ada juga para kita hanya berlebaran. Mudah-mudahan kita Allah semua nikmat diberi. Amin ya rabbal alamin. Apa banyak orang kalian tapi hanya mendapat raya Bapak dan Ibu. Cacing dalam tanah, ikan di dalam laut sana, ikan di dalam kolam sana, malah pupuan ikut raya. Bapak tengok sekarang, tak satu pun, seranting pun tidak ada yang bergoyang karena mereka berhari. Bukan umat muslim yang barang, orang-orang muslim juga ikut berlebar, malah duluan berhari daripada kita lagi umat muslim. Coba lihat di pasar-pasar sana, 5 hari kita puasa sudah bikinnya kue yang enak, kue yang empuk, sudah disediakannya kostum-kostum yang bermerek. Siapa itu? Orang-orang non-muslim. Untuk siapa? Untuk umat muslim berlebaran. Tapi Bapak dan Saudara, saya yang 100% umat muslim-muslimah yang mendasi pahala puasanya, ibadah sholatnya, ibadah Ramadannya dengan iman wahtisab. Mereka haramkan berbelanja di kedai non-muslim itu. Mereka haramkan, mereka jauhi belanja jajan di kedai-kedai orang non-muslim. Lebih baik anak kita besarkan ketimbang orang kita. Kaum muslimin, Bapak dan Saudara sedang jamaah berbahagia, sampai di sana secara sabar. Selama ini kalian mudah menyerbu itu kedai orang yang non-muslim, sementara orang muslim kadang jual beli. Apakah siapa di antara sebenarnya? Di mana sih kita sebenarnya? Kita ngaku, jangan hanya sekedar ahasibasu an yaqulu amanna wa hum la yu'minun. Subhanahu wa ta'ala. Apakah Anda mengira mereka diberi dicap oleh Allah sebagai orang iman, sementara Anda itu belum lagi lolos dari bermacam-macam ujian? Itu termasuk ujian bagi kaum muslim yang berbahagia. Apalagi sesudah Ramadan ini, ujian lagi yang benar, paling berat, mengamalkan itu Allah. Syawal itu peningkatan. Adakah meningkat segala amal ibadah praktekkan selama Ramadan? Di luar Ramadan esok itu pertanda mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa ri segala-galanya melakukan syariat Islam, merasa lidah dalam berucap kalimat-kalimat thayyibah. Andaikan di antara kita yang hadir ini Bapak dan Saudara, Anda tidak bisa sanggup bertahlil saat sore kemarin saat ini, itu belum ada tanda-tanda mereka dapat hidayah. Orang yang sudah benar hidayah itu ringan lidahnya untuk bertakbir, ringan lidah untuk istighfar, ringan lidahnya untuk doa. Begitu orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang berat, orang-orang lagi mendapat hidayah Allah Bapak dan Saudara, sekali tinggalnya di masjid, sebelumnya di beduk, di saat subuh beduk tak terbangun. Apanya yang tak terbangun? Hatinya takkan pernah terbangun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa syawalahum adzabun azim. Orang sudah percaya jam 4, jam setengah 5 apa bangun terbangun. Kenapa? Karena panggilan as-salatu minan naum. Mereka amalkan risalah Islam yang ringan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hendak antara kita yang hadir, kita sudah bersebulan suntuk, sudah kita akhiri dengan membayarkan zakat fitrah. Di sini juga sarankan sedikit Bapak dan Saudara, antara kita ada lagi yang belum membayarkan zakat fitrah, sangatlah sia-sia amal mereka, sangat
Semenjak dari Allahu Akbar takbir pertama imam tadi mimpin sholat, habislah zakat fitrah. Sesudah ini kita bayarkan, boleh tanya sedekah, biar tidak ada lagi zakat. Siapa wajib zakat fitrah? Si orang itu nyawa wajib zakat fitrah. Andaikan anak cucu kita belum datang ke masjid ini, bayar zakat fitrah. Itu zakat jiwa. Mereka suci, itulah sentuhan syariat Islam. Kenapa seseorang yang piringnya anjing contohnya, kenapa tidak dibersihkan dai? Kenapa tidak dibersihkan sandai aja? Kenapa bersih sama dengan tanah oleh Allah? Itulah syariat Islam. Begitu juga contohnya zakat. Yang sedikit kadang-kadang, yang lain banyak kita dapatkan, yang banyak kita rumah beli segala-galanya. Fitrah bahkan saumurona mu'allaqina siwa berfa'la bi zakatallah. Puasa Ramadan itu, amal akan puasa Ramadan itu tidak sampai hadirat Allah, akan terkadang terlalu sebelum diselesaikan, dihantarkan dengan lewat fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga semuanya kita benar menerima yang ini kepada saudara semuanya ikut kita akan ba'du ta'wil Allah ta'ala tuflihu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal karim. Inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa lazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'al ibadi inni fa inni qarib ujibu da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahul azim. Allah firman, apabila ada orang yang bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku sangat dekatnya. Dan apabila ada yang minta kepadaku, wahai Muhammad, katakan setiap permintaan akan kuperkenalkan. Dengan catatan fal yu'minu bi, merasa tingkatkanlah keimanan, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mintalah kepada tapi dengan syarat, berilah permintaanku dulu. Kalau beramal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah dulu baru meminta. Jangan hanya kita bisa minta tapi enggak menyembah. Hendaknya sesudah Ramadan ini betul-betul dapat kita amalkan apa yang kita lakukan Ramadan. Mari sama-sama kita dalam hidup dan kita sehari. Kita sudah menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat. Talabul ilma 'indallah wal wasiyam wal hajj wal jihad fi sabilillah. Kita menuntut ilmu Bapak dan Saudara, mengikuti majelis ta'lim, mengikuti kajian tiap minggu, tiap hari, tiap waktu segala macam. Itu lebih penting dari sholat yang kita laksanakan, lebih perlu pada puasa yang kita laksanakan, lebih pada yang kita lakukan. Kenapa? Itu kita lakukan Pak ilmu paling-paling yang baik hanyalah ban putih. Paling-paling orang memanggil kita Pak Haji dan Bu. Ada pula yang merasil hatinya dipanggil Pak Haji. Katanya itu barangkali titel. Karena itu adalah ibadah. Karena ilmunya terbatas dalam tingkatkanlah ilmu kita. Selagi ada kajian ini kan pernah pergi ada wirid pengajian, ada alim, mari bersama ramaikan. Kita dapatkan 3 di antara kita dapat. Yang pertama kita mengikuti ini, mintakan punah oleh Allah oleh para malaikat, di bawah sayapnya malaikat dengan surat selalu. Yang kedua, orang selalu mendengarkan itu dicurahkan pintu rahmat oleh Allah. Sedangkan Rasulullah katakan, la yadkhulul jannata ahadukum amalu, kalian tidak akan masuk surga karena amal kalian, kata Rasulullah, kecuali dengan rahmat Allah. Salat belum mengantarkan kita ke dalam surga, puasa belum tentu mengantarkan kita ke surga kecuali dengan rahmat Allah. Makanya kita masuk masjid ini sudah dianjurkan untuk berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita makan rahmat Allah di saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyat. Ya Allah, ini hamba muslim hadamu ya Allah. Ampuni dosa yang kami lakukan, ampunilah ya Allah.
maafkanlah salah kami ya Allah. Ampuni ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni ya Allah yang menarik ya Allah. 9 bulan kami ayam kami juga terakhir mati. Ayam ini pergi yang bantulah ya Allah. Mereka pikir ke diri ya Allah. Setiap usaha ilmu Allah ibukan pahala yang kasih ya Allah. Ya Allah, perkenankan yang bakti kedua kami ya Allah. Perkenankan agama mereka Allah. Yang kerabat kami sebelum kami menjalankan semua kamu, sebelum berhasil menjauhi semua laranganmu. Andaikan kelak diri kami harus terbujur kaku, izinkan kami ya Allah. Izinkan mata ini telah ampuni dari pandangan yang haram, telinga ini engkau ampuni dari pendengaran yang haram, ini telah ampuni dari semua perkataan yang menyakiti seseorang ya Allah. Tangan dan kaki kami maafkan ya Allah jika banyak merugikan orang lain. Kami rindu kepadamu ya Allah. Ya Allah, akan kami harus meninggalkan dunia yang fana ini. Izinkan kita berhasil di suami pantas, ditauladani oleh istri dan anak-anak. Telah berhasil menjadi istri satu dan kepada suami kami Allah. Kami telah berhasil menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Andaikan turut berakhir dunia ini, ikan kami ya Allah, bahwa kami telah berhasil didik anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, yang kau lembutkan hatinya ya Allah, yang kau muliakan akhlak, yang kau cerahkan masa depannya, yang kau pilihkan rohnya, karena mereka lah harsan kami yang paling berharga ya Allah. Kelak akan senantiasa yang menghantar kami menuju kehadiran-Mu dengan doa walidayya warhamhuma ya Allah. Meskipun kami masih jauh dari ujung ya Allah, kami senantiasa bermohon, terimalah segala amal ibadah kami, salat kami ya Allah, puasa kami ya Allah, sedekah kami ya Allah. Hantarkanlah kami kepada rahmat-Mu untuk mendapatkan Ramadan pada tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa semua yang kita anugerahkan kepada kami kekuatan iman untuk melaksanakan yang hak itu ya Allah. Tunjukkan pula kepada kami bahwa yang batin itu jelas salahnya, dan berikanlah kekuatan iman kepada kami untuk menjauhi segala yang tidak Allah. Karena kami sadar tak ada perbuatan kecil apapun bahwa kami akan mempertanggungjawab nanti di akhir kelak. Andaikan nyawa kami harus berakhir, izinkan kami untuk mempersembahkan segala yang terbaik untuk agama-Mu ya Allah. Kami mempersembahkan yang terindah untuk negara bangsa kami Allah. Kami menjadi hamba yang banyak bermanfaat untuk banyak orang lain. Tuhan, habisilah usia kami ya Allah. Akhir umur kami ini dengan pulpah, laksanakan kami ya Allah. Lancarkan lidah kami dalam nama-Mu Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa la hawla lana min azlina wa dzurriyyati qurratun waj'alil muttaqina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil munkar يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ورحمة الله.